Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Effendi. Saya akan membawakan topik tentang Islam sebagai way of life. Yang pertama-tama, mari kita bahas apa sih itu Islam. Agama Islam adalah agama yang tata aturan untuk menjadi pemeluknya itu pasrah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun kata Islam ditinjau dari segi bahasanya, Islam berasal dari kata Salam yang berarti damai, Aslama yang berarti menyerah, Salim yang berarti bersih dan suci, Salam yang berarti selamat dan sejahtera. Jadi kesimpulan tadi, Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam merupakan agama yang mengatur seluruh sistem kehidupan atau biasa dikenal sebagai way of life. Aturan agama Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui petunjuk Rasul-Nya berupa akhlak dan syariah. Islam ini merupakan cara hidup yang memang kita ini harus berjalan di atasnya. Siapa yang memerintah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mencontohkan? Rasulullah SAW. Dalam Islam, tujuan hidup manusia di dunia adalah madhatillah, ridha Allah, dicintai Allah. Islam juga memerintah kita untuk mensucikan jiwanya dan memperbaiki kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa dapat kita lakukan dengan cara pertama, bertaubat sungguh-sungguh dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ibnu Taimiyah menjelaskan hal-hal yang dapat mengotori jiwa manusia, di antaranya adalah terlalu banyak berbicara menjelekan orang lain. Kedua, berlebihan dalam memandang atau memikirkan sesuatu. Ini buat teman-teman yang suka berpikir berlebihan atau yang biasanya kita sebut overthinking, kurang-kurangin hal tersebut ya. Karena hal tersebut tadi dapat mengotori jiwa menurut Ibnu Taimiyah. Oke, yang selanjutnya bertaubat. Pasti teman-teman pernah berpikir bagaimana cara agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang diperintah agar dilakukan oleh kaum mukminin adalah taubat nasuha, yang artinya yang semurni-murninya. Seperti yang disebut dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Sedangkan nasuha adalah redaksi hiperbolik dari kata nasi dalam bahasa Arab yang bermakna bersih. Alhamdulillah kita diberikan satu gambaran yang jelas dan informasi yang tak terbantahkan bahwa dulu di era Nabi Muhammad SAW diutus suasana masyarakatnya penuh dengan keburukan, penuh dengan suasana yang menggelisahkan, kriminalitas yang tinggi, norma-norma yang nyaris bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tingkat kebodohan yang sangat meluas, dan akumulasi sifat-sifat bahkan dikenal sebagai zaman jahiliyah. Segala bentuk keburukan yang tidak dikenal kemuliaan. Menariknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Allah tidak membekali Nabi dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam atau mukjizat Nabi Isa alaihissalam atau dahsyat atau agungnya mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun Allah menghadirkan yang paling hebat, yang paling dahsyat berupa Al-Quran.
Dengan itu mampu merubah tatanan masyarakat pada masa itu dari zaman jahiliyah berubah jadi khairullah kuntum khairun matin mukhrizat linnas, dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah ketiga Al-Imran ayat 110 Allah menegaskan, "Hei, kalian itu adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan di antara kalangan manusia yang pernah berkehidupan di bumi." Dari pernyataan tadi, ternyata Al-Quran yang diturunkan itu bukan dimaksudkan hanya merubah kalangan masyarakat di era Nabi saja, tapi Allah menginginkan setiap generasi pasca itu, setiap manusia yang berkehidupan sampai berakhir di masa hidupnya, bahkan hancurnya dunia ini, kita kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Diinginkan seluruh manusia yang berkehidupan dalam keadaan baik, mulia. Karena itulah Al-Quran sejak diturunkan dijadikan Allah sebagai kurikulum kehidupan atau way of life setiap generasi yang beraktivitas di muka bumi. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185 berbunyi, Syahrul Ramadana allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di bulan Ramadan yang mulia itu kita menunaikan puasa di dalamnya bagi setiap insan beriman. Maka saat itulah Al-Quran diturunkan di hari yang mulia, di malam yang mulia, di waktu yang mulia, oleh malaikat yang mulia, dan yang melalui Nabi yang paling mulia untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih mulia. Dengan apa? Hudal linnas, dengan mengikuti kurikulum kehidupan atau way of life yang telah digariskan, telah disampaikan, bahkan didesain dengan sempurna melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta kita, Allah yang maha tahu tentang kehidupan kita. Ar-Rahman allamal Qur'an, khalaqal insan allamalhul bayan. Allah mencipta kita, Allah mengajarkan kita dengan sangat jelas, dengan sangat terang bagaimana bertutut dan berkehidupan. Dan jika kita meyakini Allah mencipta kita, maka Allah mengajarkan pula kepada kita. Allah lah yang memberi petunjuk kepada kita bagaimana cara menjalani kehidupan itu supaya membahagiakan, melahirkan kenyamanan, ketentraman, kesenangan. Maka hudan adalah kurikulum hidup. Al-Quran bukan sekedar bacaan. Betul, membaca Al-Quran melahirkan pahala yang begitu melimpah, yang menghadirkan kedamaian, ketentraman saat dibacakan. Namun lebih dari itu, pada semua firman Allah, seluruh ayat-ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah kurikulum hidup kita, way of life kita, yang mampu mengantarkan kita menjadi khaira ummah, generasi terbaik yang pernah berkehidupan di bumi. Sekian untuk ceramah singkat hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.